Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di Inspirasi Bu Nurul. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa dikaruniakan sehat, bahagia, dan diberkahi di dalam segala hal yang dikaruniakan Allah kepada diri kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Siapapun kita yang masih diberikan nafas sampai hari ini, yang masih diberikan kehidupan, pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Namun ukuran kebahagiaan bagi setiap orang itu sangat relatif. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan ukuran yang sama. Mereka punya ukuran yang berbeda-beda. Ada orang yang bahagia ketika dia memiliki segalanya. Punya rumah, mobil yang mewah, dikelilingi oleh harta benda. Namun ada juga yang bahagia karena dia punya kedudukan yang tinggi atau dia terpandang di dalam masyarakat. Ada juga orang yang bahagia ketika dia bisa traveling, bisa keliling dunia kemana saja. Namun ada juga orang yang sudah merasa berbahagia ketika dia bisa senantiasa berkumpul bersama keluarga tercinta, bisa senantiasa bercandaria dengan anak-anak mereka, walaupun hidup mereka sederhana. Nah, kebahagiaan yang bagaimanakah yang sahabat-sahabat rasakan saat ini? Tentu kita punya ukuran masing-masing. Nah, tahukah sahabat, ada kebahagiaan di luar masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, yang sebetulnya bahagia yang sangat menenangkan, bahagia yang sangat menenteramkan. Karena secara lahiriah, orang yang punya uang banyak terlihat bahagia. Namun uang bukan dan tidak menjamin ukuran suatu kebahagiaan bagi seseorang. Nah, bahagia yang bisa menenangkan, yang bisa menenteramkan jiwa adalah ketika kita bahagia dalam taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ketaatan ini membawa kepada kehidupan yang sangat menenangkan karena dia punya visi, punya misi. Apa arti kehidupan yang sebenarnya? Untuk apa dia hidupkan di dunia? Nah, sama-sama kita belajar, sama-sama kita terus menggali ilmu supaya di dalam kehidupan kita ini, kehidupan yang senantiasa penuh dengan keberkahan, bukan hidup yang sia-sia belaka. Di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini bukan dalam arti sempit. Bukan hanya ketika kita sholat, bukan hanya ketika kita mengaji, membaca Al-Quran, atau ketika kita beribadah puasa, menunaikan zakat, dan ibadah menunaikan ihram, ibadah haji. Bukan. Tetapi hakikatnya, segala aktivitas kita di dunia ini bisa mengantarkan kita pada nilai ibadah. Karena hakikat hidup di dunia adalah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika saya sedang duduk-duduk di taman, sedang menunggu cucu-cucu sedang bermain. Nah, saya mencari satu tempat yang agak menyendiri, kemudian bisa saya pakai untuk berzikrullah.
sekedar dengan suara yang bisa saya dengarkan sendiri. Misalkan dengan kita beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bisa juga kita dengan bertasbih. Dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita juga bisa dengan bersolawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau kalau ingin tambah nikmat lagi, bisa dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa terus kita ulang-ulang. Nah, capek kita berhenti sebentar, kemudian nanti kita mulai lagi. Nah, akan bernilai ibadah setiap waktu kita, hari-hari kita. Karena hakikatnya hidup adalah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, kita butuh apa? Butuh jalan. Nah, jalan apa supaya kita bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti ketika sahabat punya rumah, kemudian rumah tersebut pasti punya alamat. Nah, di jalan apa? Untuk menuju rumah kita, kita harus melewati jalan tersebut. Nah, demikian juga ketika kita mau menuju kepada visi terakhir kita, impian terakhir kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus melewati jalan taat. Ayo, kita bahagia. Bukan hanya yang bersifat duniawi, tetapi bahagia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan taat? Secara sederhana, taat adalah kita menjalankan perintahnya dan kita meninggalkan larangannya. Karena hakikatnya kehidupan itu hanya ada dua, menjalankan dan tidak menjalankan. Kita menjalankan perintahnya dan tidak menjalankan apa yang dilarangnya. Nah, jangan dibalik. Nah, karena itu ketika kita kemudian bisa terus menjalani jalan di dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah kita akan merasakan ketenangan, ketentraman yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena kita merasakan bahwa kita hidup adalah pengabdian kita kepada Allah. Hidup adalah ibadah kepada Allah. Hidup adalah menebar kebaikan. Senantiasa berbagi kepada sesama di sekitar kita. Hidup yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, ayo sama-sama terus mengabdikan diri kita kepada Allah. Semoga bisa istiqomah sampai akhir hayat kita kelak dan kita menuju kepada Allah di ujung kehidupan kita. Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.